Kita tidak ingin mengharapkan pujian, hadiah. Tidak, seperti tadi disiplin pribadi, itu tidak mengharapkan. Jadi kita kerja saja sampai kita bisa membuat lingkungan ini bersih, hijau, asri, dan sehat. Setelah itu terjadi, maka pihak ketiga, pihak luar akan menilai. Ada yang bilang gini, saya udah bayar, ngapain saya harus pilah sampah susah-susah amat, ribet amat gitu kan. Ada yang bilang gini, ya udah deh, nggak usah diangkat sampahnya, saya mau bakar gitu. Nah, bakar itu kan nggak sehat gitu kan, mau bikin penyakit gitu ya. Saya sedih banget sebenarnya kayak gitu. Ya, kalau kita sudah mempunyai niat, sudah mempunyai cita-cita, keinginan untuk membuat lingkungan yang bersih, asri, hijau, asri, dan sehat, maka kita harus kejar itu. Ya, apapun, meskipun kita dibully pada awalnya, itu tetap harus kita kerjakan. Ya, meskipun waktu itu ada tangisan di dalam hati, tetap kita harus kerjakan itu. 1 tahun. Selamat pagi Bu Tami dan yang lainnya. Saya coba tolong diinformasikan tentang kegiatan bank sampah di minggu yang lalu. Ini minggu yang lalu bank sampah kita cukup bagus Pak, hasilnya banyak. Setelah pandemi memang sampah kita sedikit. Sekarang mereka nasabah-nasabah yang tidak muncul waktu pandemi itu sekarang datang. Jadi insya Allah sampah kita agak naik sedikit, agak naik lah dibanding di masa pandemi. Jadi sebelumnya di komplek kami ini memang permasalahan sampah itu belum sebagus sekarang. Zaman dulu itu kita malah ada sebagian warga itu membuang sampahnya di belakang balai warga ya. Itu sampai tumpukan, sampai tinggi ya. Karena kan mereka kalau mau motong pohon, lalu buangnya di mana gitu. Lalu oleh petugas kebersihan itu ya dibuang aja gitu di sana karena tidak ada pembuangannya gitu. Sebenarnya tidak buang sembarangan, tapi sudah diangkut oleh truk sampah memang. Cuma ada sebagian yang memang membuang kayak sampah kebun itu dibuang sembarangan gitu loh. Tapi kalau sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah dapur memang sudah diambil oleh truk sampah dari Pemda gitu. Sampah itu bercacar di mana-mana. Sampah bercacar di mana-mana. Ada pemulung juga cuman ngambil yang dia maui saja. Yang lainnya ya tetap dia bongkar-bongkar, waktu milih itu dibongkar-bongkar menjadi berserakan. Nah, ini yang menjadi dasar daripada kegiatan-kegiatan berikutnya yang mengarah kepada lingkungan. Saya berangkat dari pengertian dulu. Pengertian RT RW, di mana itu rukun tetangga dan rukun warga. Ini yang selalu saya kerjakan, bagaimana warga itu menjadi rukun. Jadi lingkungan pertama yang saya terapkan di sini adalah bagaimana membuat warga tetangga itu rukun. Sehingga kita di sini slogan pertama adalah
kita hidup di Jakarta, tapi tidak seperti orang Jakarta. Lu, gue. Kita semua adalah keluarga. Itu yang pertama. Kemudian kedua, penghijauan. Kita menanam pohon banyak sekali. Agar supaya ya karena dengan tanaman pohon itu kita punya banyak daun. Daun itu akan menyumbang oksigen untuk kita bernapas dan menyerap karbon dioksidnya. Itu waktu itu sudah ada pemikiran ke situ, meskipun belum ada perubahan iklim. Saya awali dengan sampah organik. Karena sampah organik itu lebih dari 60% yang dalam kandungan di dalam total sampah yang ada. Dan sampah ini yang sebagian besar adalah dari rumah tangga. Akhirnya pada tahun 2008 itu muncul undang-undang tentang sampah yang baru, di mana waktu itu sudah getol-getolnya ada suara tentang perubahan iklim, di mana gas-gas yang mengotori atmosfer itu antara lain dari pembakaran sampah. Maka undang-undang yang baru sudah tidak ada pembakaran sampah lagi, tapi sudah dengan cara lain, antara lain composting. Akhirnya kemudian ada Pak RW-nya bilang, oke Pak Artomo, coba bikin bak-bak itu menjadi bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos. Akhirnya dengan beberapa perubahan-perubahan yang mikro, bak ini bisa untuk membuat kompos. Mulai dari situlah kita mulai membuat kompos di lingkungan ini. Ya, dan bahannya adalah bahan dari kebun, makanya ini komunal. Ya, itu kita mulai di tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2012 bulan Maret kita resmikan menjadi Akademi Kompos. Kenapa saya beri nama Akademi Kompos? Karena akademi atau pemberian nama itu haruslah unik. Jadi saya berikan akademi karena saya akan memberikan pelatihan juga. Sangat tidak mudah, ya, bahkan on the other hand kontranya lebih banyak, ya, karena ya itu tadi mindset. Karena apalagi kita di perumahan, ya, kita di perumahan itu handicapnya jauh lebih besar. Karena pada umumnya warga perumahan itu sudah merasa mapan, orang saya ini sudah enak-enak nonton TV, ngomong cucu, kok suruh ngurusin sampah. Kemudian sampah saya juga sudah bayar. Itu kan sudah ada yang ngurusin. Kenapa kita harus ngurusin sampah? Nah ini pada arah saya adalah sampah itu diselesaikan di tempat masing-masing, di sumbernya. Nah ini selalu harus kita bicarakan, kita omongkan. Dan bukan hanya diomongkan, dibicarakan, tapi juga dipraktekkan.
Jadi pelan-pelan, tapi akhirnya karena kalau orang Jawa bilang getok tular, dari informasi ini dari orang ke orang, maka pengetahuan ini menjadi semakin lama semakin cepat menjalarnya. Akhirnya banyak yang minta pelatihan, dan untuk pelatihan saya selalu memberikan tiga bagian, yaitu why, what, dan how-nya. Saya selalu tekankan kenapa kita harus mengolah sampah, kenapa kita harus membuat kompos, kenapa. Nah, itu kenapanya inilah yang paling penting, karena itu yang akan membuka mindset. Baru setelah itu what-nya, apanya. Kalau bikin kompos itu apa, kerjanya bagaimana, ya, itu harus tahu semuanya itu. Jadi mereka menjadi bukan hanya sebagai mesin pembuat, tapi tahu ekoenzim itu apa, kerjanya apa, bagaimana, itu apanya. Baru setelah itu how-nya, bagaimana sih ngerjakan kompos, membuat kompos, bagaimana membuat ekoenzim, ya, begitu terusnya. Jadi 3 komponen ini yang harus diberikan kepada mereka. Jadi memang saya sendiri juga waktu itu masih meraba-raba Pak Artomo ini mau ngapain gitu ya, bikin akademi kompos gitu ya. Setelah ada bak komposter ini kan kita jual ya, kita diproduksi lalu dijual untuk pupuk gitu. Lalu Pak Artomo, saya juga masih cuman ini untuk dijual ya, jadi berproduksi untuk dapat uang lagi gitu kan. Suatu hari Bapak bilang sama saya, Ibu, sekarang kita harus mengolah sampah anorganik gitu kan. Nah, sampah anorganik ini saya belum dapat ininya ya, Pak, siapa yang mengurus? Ibu harus buka bank sampah gitu. Nggak mungkin, karena nggak lengkap. Kalau kita hanya mengolah organik saja, anorganiknya tidak diolah, itu tidak lengkap gitu. Terus saya tanya, Bapak, siapa yang mau ngurus bank sampah, Pak? Ibu BPKK lah gitu. Hah, Ibu BPKK suruh ngurus sampah gitu kan. Saya nggak setuju gitu kan. Masa sih Ibu BPKK ngurus sampah? Enggak banget gitu. Itu saya tuh kayak gitu loh Mbak dulu. Pada saat awal 1 tahun, kalau saya bilang, saya ini one man show. Saya single fighter. Baru setahun berikutnya, ibu-ibu PKK datang kemari, dan akhirnya kita buka bank sampah. Ya, kita buka bank sampah. Yang menjalankan siapa? Semuanya ibu-ibu PKK. Saya cuma menyiapkan sistem saja. Semua sistem administrasi dan lain sebagainya, siapkan, yang jalankan ibu-ibu PKK. Kalau mereka misalnya sistem itu mau saya efisienkan sehingga tidak perlu ada orang lagi, ditimbang saja langsung masuk ke komputer, masuk ke program, akhirnya langsung ke laporan. Ini ibu-ibu itu sebagai relawan di sini merasa keberatan. Nah, saya bekerja apa? Itu keluhannya. Jadi kita ban berjalannya masih manual sampai sekarang. Sampahnya tuh kamu pilah dulu dong, bukan semua sampah yang bau-bau kayak gitu kan. Pikiran saya tuh sampahnya berbau gitu. Jadi dia ngajarin saya, ini kertas nih, ini.
kamu juga harus ada MOU dengan mitra setempat gitu. Lalu kita cari tuh mitra, ibu-ibu di sini para relawan nih mencari mitranya untuk kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan mitra itu bahwa kalau bank sampah buka, hari itu juga harus sudah diangkat dan tempat harus bersih. Tuh. Jadi udahlah. Nah, Pak Artomo sudah membuat ininya, sistemnya ya. Awalnya, nah kita belajar juga dari Pak Artomo gitu. Nah dari situ kita baru bisa meraba arahnya tuh kemana sih? Oh arahnya lebih ke lingkungan yang bersih gitu. Perkembangannya waktu itu sih nasabah bank sampah itu sedikit, ya kita sudah mengedukasi mereka. Kan sebelum buang sampah itu buka kita edukasi, kita undang semua warga untuk mengikuti edukasi itu ya. Dan kita kasih harganya bahwa kalau sampah dipilah, dijual dengan harganya segini kita kasih tahu gitu ya. Bahkan para pembantu rumah tangga yang biasanya berurusan dengan sampah itu kita undang gitu. Kalau tuan rumahnya nggak mau datang gitu kan. Nah ke belakangnya mereka tadinya kan tidak tahu manfaatnya. Tapi ketika mereka menjadi nasabah, mereka memilah sampah, mereka membawa sampahnya ke sini dan ditukar dengan uang dan mereka punya tabungan, itu dampaknya besar. Semua ini bisa dikerjakan orang per orang, kelompok per kelompok dengan hati. Sekali lagi, dengan hati. Saya sangat senang sekali, saya sedang memviralkan komposting rumah tangga. Itu saya viralkan kemana-mana. Saya siapkan juga komposter segala macam ukuran, komposter rumah tangga yang kecil-kecil, segala macam ukuran untuk bisa dimanfaatkan di rumahnya masing-masing. Ya memang betul kalau membuat kompos mereka bisa dengan mudah karena sudah ada alatnya ya. Terus kalau kebun juga kami dari PKK juga menganjurkan ibu-ibu ini untuk menanam sendiri sayurannya di rumah gitu. Tapi kebanyakan mereka ada bilang gini, alah halaman saya kecil gitu, jadi nggak bisa nanam gitu. Kan bisa pakai pot gitu kan. Ada sebagian yang memang sudah menghasilkan sayuran di rumahnya sendiri gitu loh. Sehingga ini merupakan ketahanan pangan dari RW 08 dan sekitarnya. Sejalannya dengan waktu ada persoalan juga dengan komposter gitu loh. Karena kalau kita buang sembarangan sampah-sampah basah ke dalam komposter itu menjadi ulet, ya kan? Nah ibu-ibu kan geli gitu. Nah itu menjadi kendala kita juga gitu loh. Lalu kita buang di mana dong gitu? Akhirnya kita suruh mereka membuat biopori jumbo. Jadi di sini sudah ada beberapa rumah yang mempunyai biopori jumbo. Sehingga ketika mereka sampah-sampah dapurnya itu, sisa-sisa sampah dapurnya itu mereka buang ke situ gitu, ke biopori itu. Jadi tanpa takut lagi dengan ulet. Dampak yang signifikan yang terlihat dari program lingkungan di komplek ini adalah di setiap rumah sudah banyak warga menanam pohon. Kita bisa lihat sendiri lingkungan ini jadi asri, sampah pun tidak lagi ada yang berserakan, terutama tertib di pemilahan sampah dari rumahnya. Yang kita lihat semakin banyak warga menabung sampahnya di bank sampah Akom ini. Jelas, kalau di sini bisa, kenapa di tempat lain nggak bisa? Tapi yang syarat yang pertama haruslah dengan hati.
bukan dengan paksaan, dengan hati. Dengan paksaan, sekali lagi, kalau nanti pengawasnya nggak ada, ya semuanya itu menjadi kembali lagi. Jadi kita bekerja itu bukan hanya sekedar menghilangkan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja, tapi kita bekerja betul-betul murni dari hati kita untuk bekerja itu. Seperti yang kita tahu bahwa TPA Bantar Gebang ini akan mencapai puncak kapasitasnya. Tanpa bantuan masyarakat, kita pemerintah tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Nah, dengan adanya pemilahan sampah dari rumah, dengan sampah ditabung ke bank sampah, harapannya sampah yang dibuang ke Bantar Gebang itu jadi berkurang atau sedikit. Saya sudah senang bahwa yang mengetahui tentang gunanya sampah organik itu sudah semakin banyak. Kemudian yang mengetahui tentang gunanya kompos itu sudah semakin banyak. Kemudian yang mengenal penghijauan itu untuk apa itu juga sudah semakin banyak. Sehingga tidak sembarangan memotong pohon, tidak sembarangan membakar sampah. Itulah yang saya inginkan. Dengan begitu kita membantu memelihara bumi. Tentu kita semua mengharapkan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Oleh karena itu mari kita semua sama-sama menjaga lingkungan ini. Karena ini untuk anak cucu kita. Sampah kita itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Dan kita harus tahu sampah kita tuh dibuang kemana, diapakan. Marilah kita merecycle sampah kita atau mendaur ulang sampah kita supaya lebih bermanfaat lagi.